Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku. Ya, hari ini kami meresensi buku Bila Abri Berbisnis. Ya, buku diterbitkan tahun 98 oleh penerbit Mizan. Ya, ini ditulis oleh bersama para pemerhati ABRI, ya, pemerhati militer, yaitu oleh Indira Samego, Ikranusa Bakti, Hirmawan Sulistyo, Risa Sahbudi, Hamdan Basar, Nur Hasim, Nur Imam Subroto, dan Sri Yenwarti. Ya. Buku yang agak menarik karena setelah saya amati memang sangat runut dan sampai sekarang masih berlaku meskipun dengan skema yang berbeda. Nah, buku yang di akhir reformasi, di akhir Orde Baru, ya, di masa reformasi diterbitkan, sangat menarik sekali untuk kita kaji ulang. Kenapa ABRI begitu kuat di dalam berbisnis? Ya, memang waktu itu ABRI menguasai semua lini kehidupan, namanya dwi fungsi ABRI. Ya, fungsi ABRI sebagai aparat negara dan sekaligus memegang bisnis-bisnis besar. Dan ABRI itu di dalamnya ada kepolisian, jadi Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan kepolisian. Jadi kalau sekarang polisi juga ikut berkuasa karena lanjutan dari Orde Baru. Ya, ini saya bacakan di isi buku dulu, sehingga buku ini mengandung apa gitu ya. Yang pertama tentang kerangka referensi dan sistematika tulisan. Oke. Yang kedua latar belakang keterlibatan ABRI dalam berbisnis. Dan yang ketiga adalah struktur dan perkembangan bisnis institusional ABRI. Nah, Pak, nggih. Nggih. Ya. Alhamdulillah ini masih diberi pun cakil kerokok. Nggih. Nggih lah niki. Oke, mun kanton di Kecolawah kanton martir to. Nggih, nggih. Kita kan jual. Nggih, kalau tak nglanjutke niki. Oh iya lah, kanton pelajaran dengan tentok niki. Nggih. Ya, matur nuwun, nggih. Ya, jadi di dalam struktur ABRI itu memang dengan membentuk yayasan, koperasi, dan bisnis itu dikelola oleh 4 angkatan itu, ya. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Ini masing-masing memegang bisnis penting di dalam perkembangan Indonesia ini. Yang keempat adalah perkembangan bisnis non-institusional ABRI. Ya, itu jadi bagaimana kelompok usaha Kramayuda yang dipimpin oleh Purnawirawan Sarnubi, kelompok usaha Maranu yang dipimpin oleh Brigjen TNI Purnawirawan Andisus, Evergreen yang dipimpin oleh Suhardiman, kemudian usaha Narota yang dipimpin oleh Tahrir atau Tahir, ya. Kemudian usaha Batara Indra yang dipimpin oleh Beni Murdani. Nah, ini orang-orang yang dulu memimpin bisnis ABRI. Kemudian implikasi bisnis ABRI terhadap pembangunan nasional. Ya, jadi nanti ada dampak positif dan dampak negatif kenapa ABRI itu melakukan bisnis. Dan ternyata di dalam buku ini kenapa Cina berkuasa, ya, itu ternyata sejak Orde Baru. Jadi meskipun bisnis ABRI, tapi Cina itu yang banyak menguasai bisnis-bisnis secara realnya. Dan ternyata sekarang setelah tidak langsung secara institusional ABRI, sekarang nampak biak langsung Cinanya kelihatan. Nah, kalau dulu Cinanya ditutupi oleh institusional ABRI, sekarang Cinanya nampak langsung. Nah, ini yang harus hati-hati. Bisnis negara tapi di dalamnya ternyata
banyak institusi swasta yang lebih berkuasa. Nah, itulah harus kita bongkar. Nah, mengapa hubungan ABRI dan bisnis sangat menarik untuk diteliti? Karena memang ternyata kalau tidak melalui ABRI ya sulit untuk mengembangkan bisnis yang bisnis dasar ya, bisnis yang membutuhkan keamanan besar, bisnis yang membutuhkan jaringan besar, karena bisnis itu kan harus dari atas sampai bawah. Kalau ABRI mulai dari pusat sampai Koramil, ya, polisi juga mulai dari pusat sampai Polsek. Nah, ini mempunyai jaringan yang kuat sekali meskipun tidak secara nampak gitu. Nah, inilah bisnis ABRI yang harus kita kritisi. Nah, walaupun sekarang sudah tidak nampak ya, tapi malah justru nampak aslinya. Siapakah bisnis-bisnis masa itu yang dulu ikut mengelola. Nah, itulah. Ini saya bacakan, keterlibatan ABRI dalam sektor bisnis tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi merupakan akumulasi proses yang cukup lama. Mula-mula pada masa perang kemerdekaan, yaitu segala setelah proklamasi kemerdekaan hingga 50-an. Pasukan reguler yang di dalamnya ada Laskar Rakyat yang menjadi embrio ABRI memerlukan dana perjuangan. Nah, ini dampak positifnya ada, memang waktu itu ABRI berbisnis untuk membiayai institusional ABRI sendiri. Tetapi kekinian merambah bisnis-bisnis yang sangat luas. Gitu. Nah, itulah yang harus kita lihat secara bersama. Bisnis Angkatan Darat, nah, sekurang-kurangnya membawakan 3 yayasan dan koperasi untuk memayungi bisnis. Yang terbesar adalah Yayasan Kartika Eka Paksi, kemudian juga Induk Koperasi, kemudian Primkopat, dan semuanya adalah mengarah kepada bisnis-bisnis besar tetapi dengan nama koperasi. Nah, itulah waktu itu yang berkuasa. Kemudian Angkatan Udara, ya, Angkatan Udara juga punya bisnis, yaitu Yayasan Adi Upaya yang berfungsi memayungi berbagai kegiatan bisnis dengan Angkatan Udara di samping koperasi sebagai ya induk koperasi Angkatan Udara atau Primkopau. Ya, inilah bisnis-bisnis mereka. Angkatan Laut juga memiliki Ingkopat juga ya, Ingkopat TNI Angkatan Laut memiliki Yayasan Bumiyam atau Yasbum, Induk Koperasi Angkatan Laut atau Ingkopal, dan Primer Koperasi Angkatan Laut. Nah, inilah bisnis-bisnis yang dinaungi oleh Angkatan Laut. Kemudian bisnis Polri, ya, Polri itu bagian dari Angkatan Bersenjata atau ABRI yang di dalamnya adalah memiliki bisnis-bisnis yang sangat besar sekali. Salah satu bisnis Yayasan Brata Bakti, yaitu Gedung Bimantara yang terletak di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Utara. Itu di dalamnya adalah segala macam bisnis terletak di sana. Namun pendapatan besar yayasan ini berasal dari dividen anak perusahaannya di samping bunga deposito, giro, pengembalian pinjaman, dan donasi. Jadi ya termasuk perbankan juga ya yang menaungi di dalamnya. Nah, kalau sekarang itu Polri terpisah, ya sama saja mereka juga kelanjutan dari bisnis-bisnis yang sebelumnya. Ya, ini nanti kita lihat ya tabel-tabel ini saya bacakan. Perusahaan milik keluarga Ibnu Sutowo yang merupakan kelanjutan dari bisnis milik ABRI ya. Ada PT Adiguna, Sibu Holding Engineering, Alas Helau, Aterta Pasifik, Bali Hendra Kantre, Ciptra Paramuda, Delta Santana, ya, Sentana Petroleum Equipment, Hendra Graha, Indobuits, ya banyak sekali.
Ada 20 perusahaan yang sangat besar sekali, ya, termasuk agriculture, biro perjalanan, pembangunan reputasi kapal, transportasi kargo, perbankan, bursa saham, dan lain sebagainya. Inilah yang sangat besar sekali. Kemudian kami bacakan lagi tabel yang Krama Yuda ini. Ada PT Braja Mukti Cakra, Coach Engine Manufaktur, Karya Yasantara, Krama Yuda, Kusuma A Motor, Krama Yuda Ratu Motor, Krama Yuda 3 Brilian Motor, Stako 3 Brilian, dan Wiradinata. Jadi perusahaan-perusahaan motor ini malah sangat besar sekali. Ya, inilah yang sangat menguasai waktu itu, ya. Kemudian presentasi kepemilikan saham Krama Yuda dan grup tahun 91, ya, ini kami bacakan sangat besar sekali. Ya, walaupun di sini di tokoh utamanya diberi singkatan, ya, SS dan DS ini karena menyangkut nama-nama besar, ya, tidak kami sebutkan. Nah, jadi bisa juga memang keberlanjutan karena 91 itu kan sudah era kekinian, ya, menjelang reformasi. Ini sangat besar sekali. Makanya kemudian terjadi reformasi, terjadi pemindahan, mungkin kepemilikan, tapi orang-orangnya kalau kita runut masih ada kaitannya dengan pemilik lama. Nah, tetapi tetap memiliki dampak positif dan dampak negatif. Ini kami bacakan, ya. Implikasi bisnis terhadap pembangunan nasional. Walaupun tadi saya sebutkan betapa ABRI waktu itu menguasai betul baik keamanan nasional maupun bisnis-bisnis nasional. Nah, itulah yang harus kita pahami, yang tentu ini buku lama tetapi punya hubungan yang sangat erat mulai sekarang, yang sudah tidak atas nama ABRI tapi orang-orang lama yang sangat besar peranannya. Ini saya bacakan ringkasan di belakang buku. Wilayah bisnis sering diibaratkan medan perang, strategi yang waktu itu disebut dengan Sun Tzu di Cina kuno, yang dikembangkan menjadi strategi bisnis dan menjadi, ya, manajemen di era modern. Ya, waktu itu memang Sun Tzu itu strategi perang, tapi sekarang strategi bisnis. Dan ABRI itu kan adalah orang-orang yang selalu menyusun strategi perang, maka mereka juga melakukan strategi bisnis. Mungkin ada kaitannya dengan itu, ya. Penyimpangan berbisnis di lingkungan ABRI inilah yang ingin kita sorot dalam buku ini, yang diterbitkan oleh LIPI yang datanya tahun 95. Jadi menjelang reformasi buku ini disiapkan. Ya, maka sangat penting untuk kita kaji kenapa sampai sekarang itu ABRI masih sangat kuat. Walaupun reformasi sudah berjalan sekian lama, sudah hampir 30 tahun, ya. 98 sampai sekarang sudah sangat, tetapi sangat kentara sekali ABRI dan polisi. Ya, sekarang kan ABRI dan polisi, kalau dulu ABRI itu polisi di dalamnya. Dan sekarang juga mereka menguasai birokrasi, menguasai bisnis. Nasrul minallah wal tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.